Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam podcast Managerial Economics. Pada kesempatan ini kita memasuki perkuliahan sesi 2 atau perkuliahan pasca UTS. Adapun perkuliahan sesi 2 ini adalah tentang ekonomi makro. Ya, kali ini untuk materi pertama dari bagian makro ini saya akan menyampaikan bagian atau tentang pendahuluan ya. Pendahuluan untuk mengantarkan ya pada materi-materi selanjutnya. Adapun sub pokok bahasanya nanti kita akan membahas secara sekilas, yaitu masing-masing tentang pengertian ekonomi makro, sejarah ekonomi makro, pelaku dan struktur perekonomian, permasalahan pokok perekonomian, sasaran kebijakan ekonomi makro, dan 3 keadaan perekonomian. Baik, kita masuki bahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian ekonomi makro ya. Jadi kalau pada bagian perkuliahan bagian pertama atau sesi pertama yang lalu kita mempelajari tentang ekonomi mikro ya, yang bersumber dari rumah tangga dan perusahaan ya, kita mengamatnya secara individual. Kalau bagian makro ini kita mengamati secara agregat atau secara keseluruhan. Maka ekonomi makro itu mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara agregat. Ya, jadi saya ulang, secara agregat itu artinya secara keseluruhan. Ya, keseluruhan itu kumpulan atau penjumlahan dari unit-unit kecil, penjumlahan dari yang mikro-mikro tadi. Itulah makro ya. Jadi mikro, kalau mikro itu perbedaan mikro dan makro. Kalau mikro itu kita mengamati secara individual, secara unit-unit kecil, sementara kalau makro kita mengamati secara keseluruhan. Jadi perbedaannya adalah pada cakupan pengamatannya. Selanjutnya perekonomian. Dalam ekonomi makro, perekonomian dipandang sebagai suatu totalitas. Nah ini totalitas itu keseluruhan. Sehingga variabel-variabel yang diamati adalah variabel ekonomi agregat. Seperti ya, nanti ada pendapatan nasional pada materi selanjutnya akan kita bahas. Kemudian konsumsi, yaitu konsumsi masyarakat maksudnya, yaitu penjumlahan dari konsumsi rumah tangga. Jadi konsumsi rumah tangga kalau digabungkan itu menjadi konsumsi masyarakat ya. Kemudian ada investasi, tabungan, pajak, subsidi, pengeluaran pemerintah, ekspor impor dan lain-lain. Nah itulah variabel ekonomi agregat ya. Kemudian dalam ekonomi makro ini peran pemerintah sangat penting ya. Pemerintah dapat mengarahkan jalannya perekonomian dengan memperhatikan hubungan antar variabel-variabel tersebut, yaitu antar variabel-variabel ekonomi agregat ini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke sejarah ekonomi makro. Jadi nanti kita akan tahu sejak kapan pemikiran ekonomi makro ini lahir ya. Jadi pemikiran ekonomi makro itu dilatar belakangi dengan terjadinya Great Depression ya. Jadi latar belakang lahirnya pemikiran ekonomi makro itu terjadinya Great Depression atau depresi besar pada tahun 1929. Jadi depresi besar atau istilah lainnya Malaise, atau sekarang kita menyebutnya krisis ekonomi global. Jadi krisis ini menimpa atau dialami oleh berbagai negara atau banyak negara di dunia.
Ini. Jadi nanti bermula dari negara Amerika Serikat, ya, negara yang memiliki kekuatan ekonomi besar, kemudian menjalar ke berbagai negara di Eropa. Ini. Jadi Great Depression ini ditandai dengan kelesuan ekonomi, yaitu banyak perusahaan yang gulung tikar, kemudian angka pengangguran meningkat. Terjadi tingkat pengangguran yang tinggi yang menimpa berbagai negara. Ini perekonomian lesu. Ini, jadi keadaannya ya mirip-mirip kemarin waktu terjadi masa pandemi. Ya, jadi perekonomian lesu, produksi menurun, banyak perusahaan tutup, banyak pengangguran meningkat. Fenomena ya dari keresuan ekonomi atau Great Depression tadi yang menimpa banyak negara. Ya, selanjutnya karena keadaan terus berlarut-larut sampai 7 tahun kemudian, pada tahun 1936 ini seorang ekonom berkebangsaan Inggris yang bernama John Maynard Keynes, ya, John Maynard Keynes atau nanti disebut dengan nama populernya Keynes, itu aja nama belakang Keynes. Ini menerbitkan sebuah buku. Ini yang berisi pemikiran dia tentang bagaimana mengatasi Great Depression tadi, bagaimana mengatasi kelesuan ekonomi, bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi, bagaimana meningkatkan kegiatan produksi. Nah, pemikiran Keynes tadi dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money. Teori umum tentang kesempatan kerja, tingkat bunga dan uang. Ya. Kemudian ini isi dari pemikiran Keynes, jadi perlunya intervensi pemerintah, ya. Pemerintah perlu intervensi dan peningkatan pengeluaran agregat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi atau mengatasi pengangguran. Ya, karena permasalahan pokok pada ketika terjadi Great Depression ini adalah tingginya angka pengangguran yang dialami oleh berbagai negara. Jadi tidak hanya 1-2 negara, tapi banyak negara. Ini. Nah, kemudian di sini pemikiran yang baru dari Keynes ini adalah pemerintah ini harus intervensi. Jadi tidak tinggal diam, pemerintah harus sadar dan melakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi tingginya pengangguran tadi, yaitu dengan meningkatkan pengeluaran agregat. Itu. Apa itu pengeluaran agregat? Yaitu meningkatkan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, kemudian mendorong ekspor dan mengurangi impor. Nah, itu harus secara bersama-sama, nanti pelan tapi pasti kemudian akan bisa mengatasi permasalahan ekonomi tadi, yaitu pengangguran yang tinggi tadi. Ya, kemudian selanjutnya baru pemikiran Keynes tadi kemudian berkembang sampai saat ini menjadi pemikiran ekonomi makro. Ya. Kemudian kita lanjut ke pelaku ekonomi dan struktur perekonomian. Ya. Dalam ekonomi makro itu ada 4 pelaku ekonomi. Ya. Ada 4. Kalau dalam mikro cuma ada 2. Nah, kalau dalam makro ada 4 ini, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Bedanya dengan mikro, kalau dalam mikro kita mengamati secara individual, kalau dalam makro ini kita mengamati secara keseluruhan, yaitu rumah tangga itu maksudnya kumpulan dari rumah tangga. Begitu juga perusahaan, tidak sebuah perusahaan tapi seluruh perusahaan. Kemudian pemerintah ini yang mengarahkan perekonomian, kemudian sektor luar negeri nanti adanya hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Kemudian berdasarkan 4 pelaku ekonomi, berdasarkan jumlah pelaku ekonomi yang ada, kemudian struktur perekonomian dalam analisis
ekonomi makronya. Keynes membuat model perekonomian menjadi 3 ini, perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Ya, nanti kita bahas dalam materi selanjutnya. Ya, kemudian selanjutnya ini tentang permasalahan pokok perekonomian. Ya, apa permasalahan pokok perekonomian? Jadi permasalahan pokok perekonomian ini ada dalam setiap negara atau dihadapi oleh setiap negara. Jadi tidak hanya negara-negara berkembang, tapi negara maju pun juga mengalaminya. Ya, apa permasalahan yang dimaksud? Ya, ini pertama pertumbuhan ekonomi yang lambat, kemudian pengangguran yang tinggi, kemudian inflasi, kenaikan harga barang pada umumnya, kemudian defisit neraca pembayaran, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Nah, inilah permasalahan pokok perekonomian. Ya, tadi kalau depresi besar atau Great Depression tadi itu terutama yang menonjol adalah yang nomor 2 ini, pengangguran yang tinggi. Ini pertumbuhan ekonomi lambat, pengangguran tinggi ini. Ya, ini permasalahan ini dijumpai oleh setiap negara. Cuma yang membedakan adalah kadarnya. Ada yang kadarnya ringan, ada yang berat. Jadi saling berfluktuasi ya. Suatu ketika normal atau rendah kadarnya, suatu ketika kadarnya atau permasalahannya berat atau parah, seperti itu. Nanti akan menurun lagi. Nah, itulah siklus kehidupan ekonomi ya. Seperti ada yang dikenal dengan business cycle. Jadi ada keadaan normal, nanti akan meningkat, kemudian menurun, kemudian mengalami depresi, terus nanti pemulihan dan seterusnya, seperti itu. Terus berputar seperti itu. Kemudian berkaitan dengan permasalahan pokok perekonomian, ini ada sebuah pemerintah harus mengatasi permasalahan tadi yang dirumuskan dalam sasaran kebijakan ekonomi makro. Jadi sasaran kebijakan ekonomi makro ini mengatasi permasalahan pokok perekonomian tadi. Apa saja sasarannya? Ini kedua, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat pendapatan nasional yang tinggi, tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang terkendali, ini neraca pembayaran yang tidak defisit, dan distribusi pendapatan yang merata. Ini jadi sasaran kebijakan ekonomi makro ini berkaitan dengan permasalahan pokok perekonomian di muka tadi. Ini. Kemudian satu hal lagi yaitu tentang 3 keadaan perekonomian. Ya. Jadi setiap perekonomian yang dialami sebuah negara ini akan mengalami 3 hal ini. Ini juga terus seperti sebuah roda itu berputar. Ya, suatu ketika mengalami underemployment, kemudian full employment, kemudian overemployment. Nah, nanti akan kembali ke under, dan kemudian keadaan normal, full employment, dan overemployment. Begitulah silih berganti. Jadi underemployment itu ditandai dengan tingkat pengangguran yang tinggi, perekonomian lesu, pertumbuhan ekonomi rendah, itu underemployment. Kemudian full employment ini keadaan yang ideal, yang diharapkan. Itu suatu keadaan di mana keadaan perekonomian, di mana kapasitas produksi ini digunakan sepenuhnya, full sepenuhnya. Kemudian ada overemployment, ini ditandai dengan tingginya angka inflasi. Jadi inflasi itu katakan tinggi bila lebih dari 2 digit atau 10% ke atas. Ya, demikian materi bagian pertama, bagian pendahuluan, ini mengantarkan pada materi-materi selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.